bisa melihat hasilnya sendiri, bahkan menikmatinya sendiri, itu ada satu kebahagiaan tersendiri atau bagaimana? Iya, jadi pada masa pandemik, khusus untuk masa pandemik, kita terbiasa sebelum masa pandemik itu instan, semua serba cepat, bekerja cepat, semua teknologi dan lain-lain. Pada masa Ya. pandemi kita diperhadapkan dengan slow living, Ya. Slow living, ya berpikir, betul. iya, berpikir pelan, tapi bukan slow yang betul-betul slow banget ya, cuma berpikirnya pelan, step by step, menikmati sedikit demi sedikit kehidupan yang harus dijalani. Itu awal-awal pandemi. Nah, pada proses menanam ini kita belajar secara langsung dengan alam. Itu stimulasi yang luar biasa karena dekat lagi dengan nature gitu ya. Itu stimulasi psikologis secara alamiah tanpa harus mengeluarkan budget tertentu ya. Orang di Manado itu luar biasa. Jadi ada halaman pekarangan sendiri, ada milik pekarangan sendiri. Beberapa kali kita terima konseling gitu ya, konseling bahwa dari luar kota Manado, di luar negeri, tapi warga negara Indonesia katanya, aduh udah sekian lama saya tidak menapak tanah dikarenakan paranoid, ketakutan berlebihan mengenai masa pandemik. Itu bukan menari-nari di atas penderitaan orang, tapi luar biasa orang gitu. Orang itu cuma mau keluar berapa langkah, dapat tanah. Tapi bagaimana cara mengelolanya, diperlukan effort, komunitas, saling mendukung gitu ya. Menanam coba-coba sedikit dan lain-lain. Sampai sekarang sih secara psikologi dampak dari menanam, jadi benih-benih yang ada di Sulawesi Utara yang tadi saya ceritakan, Gina, itu sudah saya kirimkan juga ke lapas-lapas anak. Jadi link-linknya saya ya, lapas-lapas anak, di mana anak-anak itu mulai menanam. Dan respon anak-anak senang sekali pada saat kita menikmati hasil panen tersebut gitu. Dan beberapa kali saya buat challenge juga dengan komunitas saya, yaitu mahasiswa dan pemuda. Itu saya membuat challenge kepada mereka untuk menanam benih Sulawesi Utara. Jadi ada hashtag menanam benih Sulawesi Utara. Pada saat mereka menerima hasil panen, itu adalah untuk mereka, dan nanti kami akan memberikan hadiah adalah benih kembali. Benih itu menjadi benih Sulawesi Utara apa itu, Ibu? Benih apa aja? Jadi saya sudah memproduksi benih-benih sendiri. Setelah jadi ada beberapa tanaman sayur-sayuran yang sudah berbenih sendiri. Jadi itu saya share ke orang-orang, bagi orang-orang, dan saya membuat challenge. Ada di satu desa pemuda-pemuda yang berprestasi dan teladan, saya membuat challenge kepada mereka untuk menanam di pekarangan rumah. Dampaknya secara psikologi, orang tua sangat senang dikarenakan anak-anak tidak hanya melulu minta kuota. Jadi anak-anak membersihkan pekarangan rumah dan menghasilkan sayur untuk jadi anak-anak lebih rajin ya beraktivitas, anak-anak pemuda. Itu juga dampak positif secara psikologi. Jadi dampak menanam ini membuat kita lebih menikmati proses. Proses step by step gitu ya. Jadi kalau dari menanam itu, dari benihnya kita pilih, medianya kita harus lihat, amati, lingkungannya juga harus kita lihat bahwa harus lingkungan bersih. Kemudian juga pada saat proses-proses dia bertumbuh juga harus kita amati, kadang-kadang ada hama dan lain-lain. Kendala saya setelah 5 bulan ini bahwa bedeng yang sama tidak bisa ditanam dengan sayuran yang sama. Itu pembelajaran untuk saya setelah saya konsultasi dengan pakar-pakar pertanian. Maksudnya berarti harus ganti-ganti benihnya berarti? Iya, jadi misalnya bedeng ini, misalnya ada satu bedeng yang selalu saya menanam bayam. Bayam hijau organik. Pada saat bedeng itu sudah 2 kali panen bedeng bayam, artinya panen ketiga saya harus menggantikan menjadi misalnya benih sawi hijau organik atau pokcoy atau yang lainnya, kampung darat organik atau putus organik gitu. Nah itu harus ternyata tanah-tanah juga suka bosan ya Ibu? Iya, yang paling luar biasa ada. Ingin variasi juga si tanah. Betul, ternyata yang paling luar biasa kadang-kadang orang itu melihat sebelah mata ya mengenai tanaman. Tapi ternyata tanaman, maksudnya balik lagi bener bahwa tanaman adalah tumbuhan Tuhan, ciptaan Tuhan. Jadi tanpa kuasa Tuhan dia nggak akan tumbuh gitu. Jangan oh iya gitu. Baru sadar gitu loh. So tahu, cuma sadarnya baru sekarang. Oke. Kalau Ibu Lini bagaimana? Ada sesuatu yang baru kah yang didapatkan selama menanam ini, Ibu?
Banyak banget. Bayangkan dari pasti sama Ibu Prisi juga ketika kita menyemai bibit ya kan. Dan ketika dia tumbuh, oh my god, serasa kita melahirkan anak bayi. Anak bayi yang itu harus dirawat. Aduh, kalau misalnya kebanyakan air, akhirnya dia mati. Kemudian ketika tomat saya tumbuh ada banyak buah, patah. Aduh, saya ambil selotip itu. Pokoknya kayak dirawat seperti manusia Ya, yang ya. masih bayi karena mereka itu sangat ringkih. Nah, Ya. itu pengalaman-pengalaman yang mungkin kita tidak dapat ya di sekolah. Malah akibat pandemi COVID ini kita kayaknya bukan menyebarkan virus, tetapi kayak Ibu Pris tadi itu menyebarkan benih. Bayangkan penyebaran benih itu bisa sama dengan penyebaran virus. Nah, banyaknya kalau memang kita bagi-bagi, karena satu pohon lettuce itu bisa ratusan dia menyebarkan bibitnya. Jadi bayangkan kalau kita samakan itu dengan sebagai suatu kebaikan. Nah, saya sudah melakukan itu bersama Ibu Pris. Kenapa hanya kita berdua, ya kan? Satu kota, ayo mari kita laksanakan hal-hal yang positif seperti itu. Betul ya, ibu-ibu coba makin meniru kedua ibu ini ya, jangan kebanyakan nonton sinetron begitu ya di rumah. Drama Korea. Iya, drama Korea ya. Coba menanam sesuatu yang baru. Tapi tadi dengar-dengar nama-nama sayurannya kan kadang didengar oleh orang Manado kan taunya kalau sayur paku, sayur kangkung. Nah, ini sayur-sayur dari luar tapi ternyata bisa bertumbuh subur di Manado ya. Iya. Gimana Ibu Lini? Ibu Lini silakan. Ibu Lini dulu. Oke. Nah, ada daun mint juga kalau nggak salah ya di Ibu Lini. Daun mint kan? Jadi nah ini dia yang akhirnya saya upload di Facebook kan, daun mint. Wah, banyak lah ini sih bukan daun mint, daun solasi ini kalau orang ada. Iya. Tapi sebenarnya apa? Nah, itu dia karena saya berkeras mint kan, karena waktu saya beli bibitnya di situ ditulis daun mint. Iya. Tetapi ketika dia bertumbuh, itu dia saya petik. Nah, memang baunya seperti mint. Tetapi orang-orang bilang selasi. Oke lah, nggak apa-apa. Mau nama terus di Facebook kan dibilang ini enak kalau ditaruh di ikan nike. Jadi saya coba aja, kan sudah banyak dia beranak pinak. Akhirnya saya campur aja, beli ikan nikenya. Ternyata enak. Kemudian ini yang saya lagi coba, sebenarnya daun-daun ini lebih viral atau lebih kenal di luar, itu daun kale. Sudah ada 3 jenis kale di saya. Enak di jus itu kalau kale. Ya, kalau kita googling itu kale ini dibilang superfood. Nah, bayangkan superfood. Mungkin karena torang daun ubi belum pernah dilakukan penelitian khusus mungkin ya. Orang-orang di luar negeri kan ketika ada daun apa gitu langsung diteliti sehingga disebut superfood. Nah, bayangkan ini bisa tumbuh dan sangat subur. Sangat subur sekarang, dan itu tinggal dicampur nanas kan, diperasin jeruk, di jus. Wah, enak banget. Itu enak sekali ya. Pasti orang Manado tambah sehat kalau semuanya tanam seperti Ibu Lini ini, ada semua tanaman yang sehat ada di rumah. Kalau dari Ibu Presi gimana? Saya lihat ada kangkung juga, tapi kangkung darat ya, yang agak beda. Orang Manado seringnya kangkung air kayaknya. Iya. Jadi kalau kangkung sih ada banyak banyak varian gitu. Kebetulan saya pengennya kangkung darat karena kangkung darat itu batangnya kecil dan daunnya banyak gitu. Nah, tapi yang saya pengen share ini adalah tentang telang, bunga telang. Saya menanam bunga telang juga itu, dan bunga telang itu baru di dengar Pulau itu. Jawa. Iya, di Pulau Jawa. Saya dapat benihnya juga dari teman saya. Dia juga menanam hal yang sama, tapi dia lebih dulu.
Nah, kemudian benih itu jadi bunga telang itu jadi banyak di saya, jadi banyak sekali berbunga. Kemudian saya mulai membrowsing manfaat dari bunga telang selain juga sebagai kolagen, juga dia juga sebagai detox, detoksifikasi, dan dia juga sebagai pewarna. Dia warna ungu. Kalau Gina pernah lihat nasi warna biru, warna ungu, atau makanan-makanan yang berwarna ungu, warna biru, gitu. Atau teh yang berwarna ungu itu adalah dari bunga telang. Dan saya membuat ramuan baru dari bunga telang adalah telang pala. Jadi palanya dari kebun sendiri, di kebun orang tua, kemudian diolah menjadi sirup pala, dan telang itu sebagai pewarna organik. Iya. Jadi, tapi kalau di Pulau Bali dan di tempat-tempat spa, tempat yoga, Bu, itu telang itu dibikin menjadi